never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez mungkin telah meredupkan api kompetitif yang dulu membara dalam dirinya. Namun bagi Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, nyala itu masih cukup panas untuk membuatnya tidak tenang. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu telah menjadi sorotan utama di awal musim MotoGP 2025. Meski Marquez sendiri mengaku bahwa pendekatannya terhadap balapan sudah berubah drastis dibandingkan satu dekade lalu, performa impresifnya justru membuat dinamika internal tim Ducati Lenovo mulai terusik. Dan orang yang paling merasakannya adalah Bagnaia. Dalam sebuah wawancara menjelang seri kelima MotoGP 2025, Marc Marquez mengungkapkan bahwa dirinya kini jauh lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi kompetisi. Saya bukan lagi Marc yang dulu, yang hanya berpikir tentang menang dan menang. Sekarang saya menikmati balapan, belajar lebih banyak, dan memilih kapan harus menyerang, ujar Marquez. Pernyataan tersebut menjadi refleksi dari seorang pembalap yang telah melewati banyak pasang surut, termasuk cedera parah yang sempat mengancam kelanjutan karirnya. Di usianya yang ke-32, Marquez bukan hanya lebih dewasa, tetapi juga lebih selektif dalam memilih pertarungan di lintasan. Namun menariknya, meski klaimnya tentang api yang mengecil, statistik berbicara sebaliknya. Dalam 4 seri yang sudah digelar di musim ini, Marquez tampil gemilang. Ia mencatatkan 4 pole position beruntun, memenangi ke-4 sprint race, serta 3 dari 4 balapan utama. Statistik itu membuatnya memimpin klasemen sementara, unggul cukup jauh dari para rival termasuk Bagnaia. Bahkan media-media Spanyol dan Italia menyebut Marquez sebagai versi tenang yang mematikan. Tanpa banyak bicara keras seperti masa mudanya, Marquez membiarkan aksinya di lintasan yang berbicara. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru mengalami awal musim yang penuh tekanan. Pembalap yang dalam 4 musim terakhir selalu menjadi andalan utama Ducati ini tampak kesulitan menandingi konsistensi Marquez. Beberapa insiden kecil dan kurang maksimalnya hasil balapan membuat posisi Bagnaia di klasemen melorot ke posisi ketiga. Menurut pengamat MotoGP, tekanan psikologis yang dialami Bagnaia cukup wajar. Selama 4 tahun terakhir, Bagnaia nyaris tak tersentuh di dalam tim. Tapi sekarang ada Marquez, dan dia bukan sembarang rekan setim. Dia adalah 8 kali juara dunia dengan mentalitas baja, ujar Carlo Pernat, pengamat MotoGP asal Italia. Bagnaia sendiri sempat mengakui bahwa kehadiran Marquez membawa dimensi baru dalam tim. Dalam sebuah wawancara usai MotoGP Qatar, dia berkata, "Marc sangat cepat, bahkan saat kami mengira dia belum 100%. Itu membuat saya dan seluruh tim harus bekerja lebih keras." Namun di balik kata-kata diplomatis itu, jelas terlihat ketegangan yang mulai muncul. Kamera padek beberapa kali menangkap gestur kaku antara keduanya, berbeda jauh dengan suasana hangat antara Bagnaia dan Enea Bastianini musim lalu. Yang menjadi ironi, adalah fakta bahwa Marquez sama sekali tidak berniat mendominasi internal tim. "Saya datang ke Ducati bukan untuk jadi nomor 1 dalam tim. Saya datang karena saya ingin menikmati balapan dengan motor terbaik. Jika saya bisa menang, itu bonus. Tapi tujuan saya bukan untuk membuat siapapun tak nyaman," ucap Marquez. Pernyataan itu bisa jadi tulus, namun tak bisa dipungkiri bahwa gaya balap Marquez yang agresif dan penuh insting alami itu tetap menjadi momok bagi siapapun, termasuk rekan satu garasi. Dan dalam kasus Bagnaia, rasa tidak nyaman itu datang dari performa, bukan provokasi verbal seperti yang sering terjadi antar pembalap lainnya. Situasi ini mengingatkan publik pada era Rossi Lorenzo di Yamaha, ketika dua pembalap top saling bersaing ketat dalam satu tim. Meski berbeda konteks, kemiripan terletak pada bagaimana satu pembalap senior mampu memberi tekanan mental pada pembalap yang sebelumnya dominan. Kini, Ducati harus pintar-pintar menjaga keharmonisan internal. Di satu sisi, mereka tengah menikmati era keemasan dengan dua pembalap top di jajaran terdepan. Namun di sisi lain, potensi konflik internal bisa menjadi bumerang yang merusak stabilitas tim jika tidak dikelola dengan baik. Marquez, dengan segala pengalaman dan transformasinya, mungkin memang sudah tidak lagi terbakar seperti 10 tahun lalu. Tapi ternyata, bara kecil itu masih cukup untuk membuat seorang juara dunia 2 kali seperti Bagnaia merasa panas.
Dan MotoGP, dengan segala dramanya, kembali menunjukkan bahwa rivalitas bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tapi juga siapa yang paling kuat menjaga mentalitas dalam tekanan. Musim masih panjang, dan segalanya bisa berubah. Namun satu hal yang pasti, meski mengaku tak lagi mengejar segalanya, Marc Marquez tetaplah Marquez. Pembalap yang selalu tahu bagaimana cara membuat pernyataan besar di lintasan, bahkan dengan api yang katanya mulai meredup. Tim Ducati Lenovo kembali menjadi sorotan di awal musim MotoGP 2025. Bukan hanya karena performa apik yang ditunjukkan Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara, melainkan juga lantaran pernyataan tegas sang manajer tim, Davide Tardozzi, kepada pembalap andalannya, Francesco Bagnaia. Dalam sebuah wawancara, Tardozzi meminta Bagnaia untuk tidak bersikap manja dan lebih fokus pada solusi ketimbang terus mengeluh soal performa motor. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali, saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 97 poin, tertinggal 26 angka dari Marc Marquez yang memimpin dengan 123 poin. Performa Bagnaia dinilai belum konsisten sepanjang 4 seri awal musim ini, di mana ia hanya berhasil memenangkan satu balapan. Itu pun ketika Marquez mengalami kecelakaan di Grand Prix Amerika Serikat pada 31 Maret 2025 lalu. 3 seri lainnya justru dimenangkan oleh rekan setimnya sendiri, Marc Marquez, yang menunjukkan performa impresif sejak awal musim. Catatan ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pembalap utama Ducati dalam perburuan gelar musim ini. Namun, alih-alih hanya fokus pada persaingan di papan atas, Tardozzi memilih untuk mengkritisi sikap mentalitas sang pembalap. Ia menyoroti kecenderungan Bagnaia yang kerap menyalahkan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikendarainya saat mengalami kesulitan di lintasan. Masalah motor, atau masalah Bagnaia? Ucap Tardozzi dengan nada retoris. Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, ujarnya kepada media. Menurut Tardozzi, Bagnaia saat ini terlalu banyak menuntut dalam hal pengaturan motor dan seringkali enggan beradaptasi jika setting motor tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Sikap tersebut dianggap kontraproduktif, apalagi bagi seorang juara dunia yang seharusnya mampu menghadapi segala tantangan dengan pendekatan yang lebih matang. Bagnaia sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambah Tardozzi. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, kami harus terus mencari solusi, terutama untuk balapan hari Minggu. Lebih lanjut, Tardozzi mengungkapkan bahwa tim Ducati masih berupaya mengatasi beberapa kendala teknis yang kerap dialami Bagnaia, terutama terkait keseimbangan motor dan kapasitas tangki bahan bakar yang dianggap terlalu kecil. Namun ia menekankan bahwa keterbatasan teknis seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerah atau mengeluh secara terus-menerus. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil. Itu menimbulkan beberapa masalah, jelasnya. Dalam pandangan Tardozzi, seorang pembalap top seperti Bagnaia seharusnya bisa mengelola kesulitan tersebut dengan bijak, bukan menjadikannya alasan utama atas performa yang kurang maksimal. Mentalitas juara, menurutnya, terletak pada kemampuan untuk menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan sikap positif. Tetapi Bagnaia harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Ada satu hal yang harus kita kerjakan bersamanya, jangan pikirkan masalahnya, kelola masalahnya. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah. Pernyataan ini bukan hanya menjadi pesan bagi Bagnaia secara pribadi, namun juga isyarat bagi seluruh tim Ducati bahwa tantangan musim ini bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Dalam dunia balap motor yang begitu kompetitif, kerja sama tim, adaptasi, dan mentalitas menjadi faktor penentu yang tak kalah penting dari kecepatan dan teknologi. Sementara itu, Bagnaia sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Tardozzi tersebut.
Namun publik dan para penggemar MotoGP tentu berharap sang juara dunia 2 kali itu bisa segera bangkit dan menunjukkan kualitas sejatinya di sisa musim ini. Dengan persaingan ketat bersama Marquez yang saat ini sedang berada di puncak performanya, MotoGP 2025 dipastikan akan menyajikan drama dan pertarungan yang semakin seru. Grand Prix berikutnya akan digelar di Jerez, Spanyol, akhir pekan ini. Sirkuit yang dikenal teknis dan menuntut ketelitian tinggi tersebut akan menjadi ujian penting bagi Bagnaia untuk menjawab kritik dan keraguan publik. Mampukah ia kembali menunjukkan ketangguhan sebagai seorang juara, atau justru kembali terjebak dalam masalah teknis dan mentalitas? Yang pasti, tekanan kini tidak hanya datang dari lintasan, tapi juga dari dalam garasi timnya sendiri. Tardozzi telah memberikan sinyal tegas, di Ducati, tidak ada ruang untuk pembalap yang manja. Yang ada hanyalah ruang untuk pemenang yang mampu beradaptasi dan terus berkembang. Hasil manis yang diraih Francesco Bagnaia pada MotoGP Qatar 2025 membawa secercah harapan baru bagi tim Ducati Lenovo. Sang juara dunia 3 kali itu berhasil naik podium setelah tampil impresif sepanjang balapan, menandai titik balik dalam musim yang penuh tekanan. Namun, di balik senyum kemenangan itu, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, masih melihat ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kepercayaan diri Bagnaia yang masih goyah dan bayang-bayang Marc Marquez yang tak kunjung sirna. Bagnaia menempati posisi kedua di sirkuit Lusail, hanya terpaut kurang dari 1 detik dari Marquez yang keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut memang patut diapresiasi, mengingat performa Bagnaia yang sempat naik turun di beberapa seri awal musim ini. Namun bagi Tardozzi, pria yang sudah mengenal Bagnaia sejak masa-masa awalnya bersama tim satelit Pramac, podium di Qatar bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mentalitas. Bagnaia adalah pembalap dengan talenta luar biasa. Dia sudah membuktikannya dengan 3 gelar juara dunia. Tapi musim ini, ada aspek non-teknis yang sedikit mengganjal, terutama soal kepercayaan dirinya, ujar Tardozzi dalam wawancara. Dia masih terlalu fokus pada kesempurnaan, dan itu kadang justru membatasi potensinya. Kehadiran Marc Marquez di kubu Ducati musim ini menjadi dinamika tersendiri. Marquez mampu menunjukkan taringnya dengan konsisten bersaing di barisan depan dan memimpin klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2025. Hal ini tentu memberikan tekanan tersendiri bagi Bagnaia, yang secara status dan posisi seharusnya menjadi ujung tombak utama Ducati. Ironisnya, dua pembalap dengan motor yang nyaris identik, Ducati Desmosedici GP25, justru menunjukkan performa yang berbeda. Marquez tampil lepas, penuh agresivitas khasnya, sementara Bagnaia masih terlihat ragu dalam beberapa momen krusial di lintasan. Marc adalah pembalap yang sangat intuitif. Dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap motor, bahkan ketika setting belum sempurna. Sementara Bagnaia, dia lebih sensitif terhadap detail teknis. Kalau motornya belum pas dengan gaya membalapnya, dia akan kesulitan untuk tampil maksimal, kata Tardozzi. Salah satu kekuatan sekaligus kelemahan terbesar Bagnaia adalah sifat perfeksionisnya. Ia bukan tipe pembalap yang rela mengkompromikan feeling di atas motor. Menurut Tardozzi, hal ini bisa menjadi penghalang jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas. Dia bukan tipe pembalap yang mau mengendarai motor yang tidak cocok dengan gaya berkendara dia, ungkap Tardozzi. Terkadang, dalam balapan, Anda tidak bisa menunggu semuanya sempurna. Harus ada kemampuan beradaptasi. Ketika ditanya apakah hal ini berpengaruh terhadap performa Bagnaia dibandingkan Marquez, Tardozzi tak menampik. Ia menyebut Marquez punya insting membalap yang lebih liar dan naluriah, sementara Bagnaia lebih terstruktur dan analitis. Bagnaia terlalu sering berada di kepala sendiri. Dia banyak berpikir. Marquez, di sisi lain, langsung bertindak, lanjut Tardozzi. Tardozzi tetap optimistis bahwa podium di Qatar bisa menjadi momentum positif bagi Bagnaia. Meski kalah cepat dari Marquez, setidaknya Pecco mampu menunjukkan bahwa ia masih layak diperhitungkan dalam perebutan gelar. Ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang bagaimana dia bertarung. Di Qatar,
saya melihat kembali semangat seorang juara di dalam dirinya. Tapi pekerjaan belum selesai. Dia harus melanjutkan ini di seri-seri berikutnya, kata Tardozzi. MotoGP musim 2025 memang masih panjang, dan banyak hal bisa terjadi. Ducati sebagai tim pabrikan tentu berharap kedua pembalapnya, baik dari tim utama maupun satelit, mampu menjaga konsistensi dan saling mendorong performa satu sama lain. Namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana Bagnaia akan keluar dari bayang-bayang Marquez, dan bukan sebaliknya. Pada akhirnya, Tardozzi menegaskan bahwa dalam MotoGP modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh mesin tercepat atau tim teknis terbaik. Elemen mental dan psikologis memainkan peran krusial, terlebih ketika tekanan semakin tinggi seperti sekarang. Semua pembalap di grid memiliki motor yang hebat. Yang membedakan adalah bagaimana mereka menghadapi tekanan. Pecco punya potensi besar, tapi dia harus mulai percaya pada dirinya sendiri, bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, tutup Tardozzi. Dengan sisa musim yang masih menyisakan banyak seri, perjalanan Bagnaia belum berakhir. Ia masih punya waktu untuk mengejar, menyalip, dan membuktikan bahwa ia bukan hanya juara dunia 3 kali, tapi juga mampu mengalahkan bayangan terbesar dalam hidupnya, Marc Marquez. Masalah GP24 selesai, Francesco Bagnaia mulai tahu cara kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin memanas dengan munculnya persaingan sengit antara dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Setelah rangkaian balapan di sirkuit Losail, Qatar, selesai digelar pada Senin dini hari WIB, sejumlah pelajaran penting tampaknya mulai diserap Bagnaia. Salah satunya adalah bagaimana cara mengalahkan rekan setimnya yang kini tengah mendominasi musim balap, Marc Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Bagnaia secara terbuka mengakui bahwa ia mulai memahami strategi untuk menghentikan laju Marquez. Pembalap asal Italia itu menekankan bahwa kunci utama adalah membuat Marquez merasa tidak nyaman selama balapan berlangsung. Ketika seorang pembalap seperti Marc Marquez merasa nyaman, dia menjadi sangat sulit untuk dikejar, apalagi dikalahkan. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan tetap berada dekat dengannya sejak awal dan memberi tekanan terus-menerus, ujar Bagnaia. Pernyataan itu muncul usai hasil kurang memuaskan bagi Bagnaia di MotoGP Qatar 2025. Meskipun mampu mengamankan posisi kedua di balapan utama, ia mengaku kecewa karena gagal menghalangi Marquez meraih kemenangan ganda, baik dalam sprint race maupun main race. Marquez, yang musim ini tampil sangat konsisten, kembali membuktikan bahwa ia belum kehilangan insting juaranya, bahkan setelah berganti tim dan usia yang tak lagi muda. Salah satu faktor yang menyulitkan Bagnaia di Qatar adalah insiden saat sesi kualifikasi. Ia mengalami kecelakaan yang membuatnya harus memulai balapan dari posisi ke-11 di grid. Sementara itu, Marquez memulai dari barisan terdepan, sebuah keuntungan besar yang langsung dimanfaatkan oleh juara dunia 8 kali itu untuk memimpin balapan sejak awal. Saya melakukan kesalahan besar di kualifikasi, dan itu memengaruhi seluruh jalannya balapan untuk saya. Ketika Anda memulai dari posisi belakang, Anda harus memaksa motor dan ban lebih keras untuk menyalip pembalap lain. Itu membuat saya kehilangan potensi kecepatan saat mencoba mengejar Marc, ungkap Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia menilai bahwa pengalamannya di Losail memberikan pelajaran yang sangat penting. Ia merasa semakin mengenal gaya balap Marquez yang agresif namun sangat strategis. Menurutnya, Marquez bukan hanya cepat, tetapi juga sangat lihai dalam membaca situasi balapan. Saya menyadari bahwa berada dekat dengannya di lintasan adalah kunci. Saya harus membuat dia bekerja lebih keras, memaksanya membuat kesalahan, dan tidak membiarkannya membuka celah. Ini bukan sekadar tentang kecepatan, tapi juga psikologi, tambahnya. Kemenangan Marquez di Qatar juga memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan hasil ini, ia memimpin klasemen dengan koleksi poin sempurna dari 2 seri pembuka musim ini. Sementara Bagnaia, meskipun tampil konsisten, kini berada di posisi kedua dan tertinggal cukup jauh dari Marquez. Namun,
musim masih panjang. Bagnaia menegaskan bahwa ia belum menyerah dan akan memperbaiki pendekatannya di balapan-balapan berikutnya. Ia juga menyebut bahwa kerjasama dengan tim akan semakin ditingkatkan demi memaksimalkan performa motor dan strategi di lintasan. Kami akan fokus pada sesi kualifikasi agar bisa start dari posisi yang lebih baik. Jika saya bisa start di barisan depan bersama Marc, saya yakin peluang untuk mengalahkannya jauh lebih besar. Saya juga harus menjaga ban agar tidak cepat habis ketika mengejar ketertinggalan, ucapnya. Di sisi lain, Marc Marquez menanggapi persaingan ini dengan santai namun penuh percaya diri. Dalam pernyataannya usai kemenangan di Qatar, ia menyatakan bahwa dirinya menikmati pertarungan melawan Bagnaia dan pembalap lainnya, serta merasa bahwa kompetisi dalam tim Ducati justru menjadi motivasi tambahan. Francesco Bagnaia adalah pembalap yang sangat cepat dan cerdas. Saya tahu dia akan terus menekan. Tapi saya juga siap untuk itu. Saya merasa nyaman dengan motor Ducati, dan setiap balapan saya merasa lebih kuat, kata Marquez. Musim 2025 ini memang menjadi ajang pembuktian bagi Marquez setelah kepindahannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo dari Gresini Racing. Banyak pihak semula meragukan apakah ia masih bisa bersaing di level tertinggi, apalagi melawan para pembalap muda yang sedang berada di puncak performa seperti Bagnaia. Namun sejauh ini, Marquez justru menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu yang terbaik di grid. Sementara itu, pertarungan di lintasan antar dua jagoan Ducati ini diprediksi akan semakin intens di seri-seri selanjutnya. MotoGP akan melanjutkan musim di sirkuit Jerez, Spanyol, sebuah lintasan yang juga menjadi favorit Marquez. Di sanalah Bagnaia akan benar-benar diuji, apakah ia mampu menerapkan pelajaran dari Losail dan mulai membalikan keadaan. Dengan rivalitas yang semakin panas, MotoGP 2025 dipastikan menjadi salah satu musim paling menarik dalam satu dekade terakhir. Dan kini, publik hanya tinggal menunggu, siapa yang lebih kuat, strategi matang Bagnaia atau kejeniusan balap Marquez. Bos Ducati Tardozzi puji kemenangan Marquez, tapi tegaskan jasa Francesco Bagnaia lebih besar dalam suksesnya Desmosedici GP24. Keberhasilan Marc Marquez kembali merebut kemenangan di ajang MotoGP bersama Ducati memang menyita perhatian publik dunia balap. Namun, di balik gemuruh pujian yang mengalir kepada pembalap asal Spanyol itu, muncul pernyataan menarik dari bos Ducati, Davide Tardozzi. Dalam wawancara terbaru, Tardozzi menyampaikan apresiasi terhadap performa Marquez, namun secara tegas menyebut bahwa kemenangan tersebut tidak akan terjadi tanpa kontribusi besar dari Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali yang juga pebalap utama Ducati Lenovo Team. Tardozzi mengungkapkan bahwa keberhasilan Desmosedici GP24 sebagai motor yang tangguh musim ini bukanlah hasil dari kemampuan individual Marquez semata. Ia menekankan bahwa pengembangan motor ini adalah hasil kerja keras kolektif tim Ducati, yang dipimpin oleh Bagnaia dalam proses evolusi teknis motor. Bagnaia disebutnya sebagai sosok kunci di balik performa luar biasa Desmosedici GP24 musim ini. Kita harus berterima kasih kepada Bagnaia karena dia adalah sosok yang memimpin proses pengembangan motor ini, ujar Tardozzi kepada media. Semua data, feedback, dan arah pengembangan berasal dari Bagnaia. Tanpa dia, motor ini tidak akan berada di titik seperti sekarang. Dalam balapan terakhir, Marc Marquez menunjukkan taringnya dengan kemenangan yang dramatis setelah bersaing ketat dengan para rivalnya, termasuk Maverick Vinales dan Franco Morbidelli. Performa impresifnya tentu saja kembali menghidupkan hype seputar sang 8 kali juara dunia itu, terutama setelah masa-masa sulit bersama Honda dalam beberapa musim terakhir. Namun bagi Tardozzi, kemenangan itu bukan semata-mata bukti bahwa Marquez adalah pembalap terbaik saat ini. Ia mengakui bahwa Marquez masih sangat kompetitif, tetapi menegaskan bahwa performa cemerlang Marquez juga didukung oleh motor yang telah disempurnakan melalui masukan dan dedikasi Bagnaia selama 2 musim terakhir. Marc adalah pembalap luar biasa, itu tak perlu dipertanyakan, lanjut Tardozzi. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa motor yang dia gunakan saat ini adalah hasil kerja keras tim teknis Ducati, dan terutama Bagnaia sebagai ujung tombaknya. Menurut Tardozzi,
Sejak awal musim 2023, Bagnaia telah aktif memberikan masukan mendalam tentang aspek aerodinamika, elektronik, dan karakter mesin Desmos Medici. Masukannya dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor untuk menghadapi musim 2024, dan kini menjadi landasan utama yang memungkinkan pembalap-pembalap Ducati, termasuk Marquez, tampil konsisten dan kompetitif. Francesco Bagnaia sendiri mungkin belum menunjukkan dominasi seperti musim lalu, namun kontribusinya tidak terbantahkan dalam dinamika teknis tim. Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia bukan hanya pembalap cepat di lintasan, tapi juga seorang pengembang motor yang cerdas dan komunikatif. Bagnaia tahu apa yang dia inginkan dari motor, dan dia tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada insinyur, ujar Tardozzi. Dia bukan hanya pembalap, tapi juga pemimpin dalam tim. Ducati memang dikenal sebagai salah satu pabrikan paling inovatif di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, dan Bagnaia disebut sebagai salah satu aktor utama di balik kemajuan teknologi tersebut. Kolaborasinya dengan para teknisi Ducati seperti Gigi Dall'Igna disebut sangat erat dan produktif. Banyak perubahan pada setup motor, termasuk sistem aerodinamika baru dan kontrol traksi, dikembangkan berdasarkan input dari Bagnaia. Kalau kita lihat motor GP24, itu adalah motor yang sangat presisi dan responsif. Tapi itu tidak muncul begitu saja. Butuh proses panjang. Dan Bagnaia berada di garis depan dalam setiap diskusi dan eksperimen. Pernyataan Tardozzi ini pun sempat menimbulkan spekulasi soal potensi rivalitas internal antara Bagnaia dan Marquez di tubuh Ducati. Namun Tardozzi buru-buru menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada konflik personal antara dua pembalap itu, dan bahwa Marquez sendiri sangat menghargai kontribusi Pecco terhadap motor yang ia gunakan. Mar sangat profesional. Dia tahu motor ini bukan hasil kerja satu malam, dan dia pun sangat menghormati apa yang sudah dilakukan Bagnaia. Tidak ada friksi. Justru sebaliknya, ada rasa saling menghargai. Namun begitu, Tardozzi juga tidak menampik bahwa kompetisi di antara keduanya pasti akan makin panas seiring berjalannya musim. Dengan performa Marquez yang kian meningkat dan ambisi Bagnaia untuk mempertahankan gelar, perebutan titel musim ini bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Menutup pernyataannya, Tardozzi menekankan bahwa kekuatan Ducati bukan hanya karena memiliki pembalap cepat seperti Marquez atau Bagnaia, tetapi karena mereka mampu menciptakan sinergi antara kecepatan, teknologi, dan strategi. Kami beruntung memiliki dua pembalap yang sangat kuat. Tapi yang lebih penting, kami punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu, sebagian besar dibangun oleh Bagnaia, tutupnya. Show